Apa water park? Loh, Ricky mau ikan balik. Oh, yang balik. Ya, boleh nih mana? Malah Penuh ada terpangan kalau dah. Ah, Surabaya. Terus. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang atas kehadiran tuan-tuan semuanya di Galeri Joko Tingkir. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk datang berziarah di Galeri Joko Tingkir ini. Di galeri ini aslinya ada dua ruangan. Ruangan satu di sebelah kiri saya berisikan sebagian besar artefak-artefak yang memiliki sertifikat keaslian, ya, dimulai dari yang dimiliki bagian Nabi, para sahabat sampai asal-asal sejarah Islam terdahulu. Kemudian ruangan kedua yang sudah dengan masuki tadi, ya, insya Allah kita akan masuk ke ruangan satu, ya, di dalam tawarnya kayak kita tawarkan tadi kita, ya, nanti semua itemnya bisa didokumentasikan baik foto dan video. Hanya saja nanti ada satu ruangan khusus, ya, di paling pojok nanti. Ini karena ini ruangan yang semua artefaknya diduga pernah bersentuhan langsung dengan baginda Rasulullah SAW, maka untuk menjaga adab kita, khusus di ruangan ini tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi baik foto dan video. Ya, Bismillah, kita silakan masuk ke dalam, ya. Nabi Muhammad. Qadru alaina min saniyatil wada wa jamal
Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan jadi mulai dari item pertama yang di sebelah sini. Ini merupakan satu buah guci yang dijadikan sebagai wadah susu yang diduga milik baginda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan wadah susu ini adalah hadiah dari saudagar Cina pada saat itu kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, ada yang meriwayatkan saudagar Cina di sini adalah saudagar Cina yang Muslim, ya, menghadiahkan kepada baginda Nabi. Kemudian oleh baginda Rasulullah SAW dihadiahkan lagi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ya, anak beliau, yang mana wadah susu ini telah digunakan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajmain. Umurnya sudah 1400 tahun kurang lebih, ya, berasal dari Madinah. Kemudian selanjutnya item berikutnya ini merupakan satu buah wadah air zam-zam, ya, yang diduga milik baginda Rasulullah SAW, yang mana ini juga menurut riwayat berasal dari saudagar Cina, dihadiahkan kepada baginda Nabi SAW. Keunikan dari wadah air zam-zam ini, bolongannya cuma satu, keluar masuk air cuma lewat satu lubang saja di sebelah sini, ya, lubangnya. Monggo. Kemudian istimewanya dari wadah ini, apabila wadah ini kemasukan toksin ataupun racun ke dalamnya, maka wadah air zam-zam ini bisa menetralisirkan atau bisa menawarkan racun tersebut. Ya, umurnya juga sudah 1400 tahun, berasal dari Madinah. Kemudian selanjutnya ini merupakan wadah obat, ya, wadah obat yang diduga milik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, terbuat dari kuningan, umurnya sudah 1400 tahun juga. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian sisi-sisi wadah ini ada terdapat batu akik, ya. Ini merupakan satu kebiasaan bangsa Arab terdahulu, apabila mereka memiliki satu barang istimewa, ya, satu barang khusus bagi mereka, biasanya akan dibubuhkan batu akik seperti ini. Jikalau wanita biasanya di wadah-wadah mereka, tapi kalau laki-lakinya biasa di senjata-senjata atau di pedang-pedang mereka. Silahkan kita ke belakang. Salam. Hanya saja menurut riwayat busur ini pernah dipakai oleh Sayyidina Amr bin As, ya, Sayyidina Amr bin As yang pernah menjadi gubernur di Mesir, diangkat oleh Sayyidina Umar. Kemudian diriwayatkan beliau memakainya dalam 3 kali peperangan. Setelah itu dikembalikan lagi kepada baginda Nabi SAW. Kemudian ini merupakan anak panah komando peperangan, ya. Anak panah komando peperangan ini terbuat dari kayu, ya. Kemudian ujungnya besi. Kemudian di sini ada bolongan. Ini gunanya apabila anak panah ini dilesatkan, maka dari bolongan ini akan menghasilkan bunyi, ya. Seperti seruling ketika ditiba akan mengeluarkan bunyi. Begitu juga anak panah ini. Maka kalau sudah terdengar bunyi seperti itu, menandakan perang akan dimulai. Kemudian stringnya atau talinya ini terbuat dari kulit unta. Kalau kita mau tahu bagaimana besar tubuh Kanjeng Nabi, ya, kita bisa lihat, ya, tergambar dari panjangnya busur ini, ya. Kalau kita busur sekarang kita mungkin hanya setengah lebih, ya. Kalau panjangnya seperti ini, bagaimana besar, ya, bidang dada baginda Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, Bismillah, di sini ada satu bilah pedang, ya, satu bilah pedang yang diduga milik panglima perang Islam yang tidak pernah terkalahkan sepanjang hayat beliau, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sayyidina Khalid bin Walid diriwayatkan memiliki pedang sampai 200 bilah pedang, ya. Salah satu pedang beliau yang ini, pedang ini terbuat dari besi, ya, beratnya 5,5 kilogram.
5,5 kilo, menggambarkan bagaimana kekuatan beliau. Kemudian kalau kita mau tahu bagaimana besar tubuh Sayyidina Khalid, kita bisa lihat dari pegangan pedang beliau. Pegangan pedang sebesar ini, bagaimana tangan, besar tangan yang menggenggam. Kemudian selanjutnya, di sini ada satu bilah pedang. Satu bilah pedang yang diduga milik Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, ya. Menurut riwayat, pedang ini merupakan hadiah dari ayah beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Keistimewaan pedang ini bisa terlihat jelas ya di kedua sisi, baik atas maupun bawah. Pedang ini sama tajamnya. Kemudian ujungnya terbelah dua, runcing seperti ini ya. Kadang terbelah duanya pedang ini ya, dipakai ketika peperangan. Ketika pedang musuh masuk ke dalam, bisa diputar atau bisa mematahkan pedang musuh ya, atau bisa melepaskan pedang musuh dari tangan musuhnya. Kemudian pedang ini terbuat dari besi, memiliki berat 4,2 kg ya. Bertuliskan ya Allah, ya Muhammad, ya Ali Khalifatul Mukmin. Dan kurang lebih seperti inilah ya kebiasaan orang Arab terdahulu ya. Kalau laki-lakinya di pedang-pedang mereka akan bubuhkan batu akik seperti ini. Kemudian bismillah, selanjutnya ini merupakan satu buah surban dan kopiah besi yang diduga milik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya. Sayyidina Ali diriwayatkan memakai surban dan kopiah besi ini dalam peperangan, sehingga di kopiah besi beliau ini masih menyimpan bekas-bekas atau asar-asar goretan-goretan pedang ya, yang lebih jelas terlihat di sebelah sini bagian belakang. Monggo bisa dilihat jelas ya bekas-bekas goretan pedang beliau di bagian peci besi beliau. Beratnya kurang lebih 650 gram, kurang lebih setengah kilo lebih. Kalau kita ingin tahu besar tubuh beliau, kita bisa lihat dari diameter kepala beliau. Bismillah. Kemudian selanjutnya ini merupakan satu buah tongkat yang diduga milik baginda Rasulullah SAW. Tongkat ini namanya tongkat as-saja ya. Tongkat as-saja ini terbuat dari kayu luz putih atau kayu al-ayuziyah namanya. Kayu luz putih atau kayu al-ayuziyah ini istimewanya hanya bisa tumbuh di Timur Tengah ya. Selain di tanah Arab tidak akan tumbuh. Pemegangnya terbuat dari kulit unta yang paling pojok sebelah sana. Panjangnya 125 cm ya. Kalau didirikan kurang lebih tingginya seperti ini, 125 cm. Nah, ini bisa menggambarkan kepada kita bagaimana tinggi tubuh baginda Nabi ya. Kalau bismillah, kalau yang tadi semuanya ada sertifikat keaslian ya. Setiap item-item di dalam galeri ini yang ada sertifikat menunjukkan itu barang yang asli. Nah, ini tidak ada sertifikatnya. Ini merupakan replika Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim merupakan batu pijakan Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah atau Baitullah. Aslinya nempel dengan dinding Ka'bah. Hanya saja pada saat pemerintahan Sayyidina Umar, beliau memerintahkan untuk menggeser Maqam Ibrahim ini beberapa meter menjauh dari Ka'bah, sehingga tampaknya seperti saat ini yang berada di Mekah sana sampai sekarang. Monggo kita ke samping. Kemudian selanjutnya ini merupakan satu buah batu ya, satu buah batu pecahan pondasi Baitullah. Batu pecahan pondasi Baitullah diambil pada tahun 1415 Masehi ketika terjadi renovasi Ka'bah ya, renovasi Ka'bah 600 tahun yang lalu. Yang paling istimewa dari batu ini adalah posisinya ketika berada di Ka'bah ya. Batu ini terletak di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ya, yang mana ini adalah posisi multazam. Apabila seorang berdiri multazam, maka doanya makbul. Kemudian selanjutnya ini ada satu tasbih yang sangat istimewa. Tasbih ini istimewa karena tasbih ini terbuat dari tulang unta ya. Tasbih yang terbuat dari tulang unta yang diduga milik baginda Rasulullah SAW. Namun
tasbih ini bukanlah milik baginda Nabi, karena ketika baginda Nabi wafat, unta beliau masih hidup, sehingga zamannya tidak ketemu. Ketika unta beliau mati, tulangnya diambil, dijadikan tasbih seperti ini. Umurnya kurang lebih sudah 1400 tahun, berasal dari Mekah. Ini merupakan potongan surban, ya. Potongan surban yang diduga milik baginda Rasulullah SAW, baik yang berwarna putih dan berwarna hitam yang ada di dalam tabung kaca, ya. Mengapa berupa potongan surban bukan surban utuh, ya, seperti Sayyidina Ali tadi? Ini merupakan potongan surban. Jadi biasanya zaman dahulu ketika baginda Nabi SAW mengirim sahabat beliau keluar dari Madinah untuk berdakwah, ya, baik ke Yaman, ke Syria, ke Mesir dan lain-lain, biasanya baginda Nabi SAW akan memberikan satu cendera mata atau kenang-kenangan kepada sahabat tersebut, ya. Seperti halnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman, diutus ke Yaman, maka oleh baginda Nabi diberikan satu cendera mata. Cendera matanya apa? Berupa potongan surban seperti ini. Potongan surban ini berasal dari Yaman, ya, yang diduga milik Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kita selesaikan, ya, yang di ruang ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan satu batu yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Fil, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Batu ini adalah batu sijil, batu yang dibawa oleh kawanan burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah milik Raja Abraha. Menurut riwayat, pasukan Raja Abraha sampai 60.000 orang, ya. Dan pada saat itu setiap burung ababil membawa 3 buah batu sijil, ya. Yang pertama digigit pakai paruhnya, yang duanya dicengkrapai kakinya. Dan setiap batu ini sudah bertuliskan nama prajurit Raja Abraha yang tidak meleset sedikit pun, ya. Gambarannya burung hanya melepas batunya, kemudian batunya sendiri yang cari targetnya masing-masing. Diriwayatkan ketika batu ini sudah mau jatuh ke bumi, maka bumi berdoa kepada Allah, ya Allah, kami tidak tahan dengan panas batu neraka, ya Allah, sehingga ketika batu ini sudah kena target dan mau jatuh ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut sifat panasnya, ya, sehingga jatuh ke bumi sudah dingin sampai sekarang. Namun batu ini pernah dimasukkan ke dalam laboran dan hasil penelitiannya bahwasanya ditemukan bahwasanya di dalam batu ini masih terdapat serat-serat apinya, ya, sampai saat ini. Panas sih berarti. Ya, Panas ya kok. dingin. Serat-serat Panas ya kokong yang ada di dalam. sampai demek dah. Cobaan. Dan tongkat yang diduga milik Imam Ghazali rahmatullah alaih, ya, terbuat dari kayu sihabun. Menurut riwayat, kayu ini atau tongkat ini dihadiahkan dari guru beliau kepada Imam Ghazali. Kemudian gurunya mendapatkan dari gurunya lagi, sampai terakhir tongkat ini sanadnya sambung ke Sayyidina Utsman, ya. Kemudian tongkat yang di bawah adalah tongkat kepunyaan Kiai Haji Basidi, ya, kakek dari rumah. Selanjutnya, ini merupakan satu buah surban dan kopiah yang diduga milik Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Menurut riwayat, surban dan kopiah ini yang berasal dari Yaman, berasal dari Yaman. Panjang surban beliau ini 5 hasta, kurang lebih 2 meteran lebih. Karpet soft Masjid Nabawi kurang lebih tahun 2012 yang berwarna merah. Masjid Nabawi memiliki karpet kurang lebih sampai 10.000 karpet, ya, yang mana setiap 6 bulan sekali akan diganti, ya. Setiap 6 bulan sekali diganti, setiap tahun diganti 2 kali karpet. Ini yang berwarna merah. Kemudian ini yang berwarna hijau tahun 2019 Masjid Nabawi juga.
Karpet ruang tamu kan? Setelahnya ini merupakan kain kiswah penutup makom baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad. Lanjut. Cuman ke kan oleh syafaat ke. Oke, jadi ini kain kiswah yang ada sampai saat ini ya. Sebelum tahun 1949 berwarna merah. Kemudian ini merupakan karpet soft Masjidil Haram tahun 1434 Hijriah atau 2013 Masehi. Kemudian selanjutnya ini merupakan kain kiswah penutup pintu Ka'bah, ya, kain kiswah penutup pintu Ka'bah tahun 2004, panjangnya 6,5 meter, lebarnya 3,5 meter, beratnya 70. Ini emas apa perak? Ini replika. Oh replik. Iya. Apa pernah jual? Hah? Ayo pernah jual? Oke. Tapi emas. Kemudian selanjutnya ini ada satu butir beras hasil kerajinan tangan ya dari Iran, umurnya sudah 100 tahun. Ada satu butir beras yang bertuliskan lafaz surat Al-Ikhlas ya, keliling ya. Monggo bisa dilihat di sini, bisa ditempelkan kaca kamera HP. Kaisa kamera HP sih kono. Ini loh. Ketok enggak? Oh kan? Masya Allah. Enggak. Tulisannya apa nih? Beras. Kerajinan tangan. Dari aku mengira. Replika. Oh replika. Replika potongan surat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Heraklius. Ya. Satu bait di atas tidak ada, yang Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin Abdullahi wa Rasuli tidak ada. Ini langsung bait yang kedua. Ilahi Rabbul Azimi Rubi Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd ila akhir. Ditulis oleh sahabat Zaid bin Harisah, juru tulis baginda Nabi. Kalau kita mau tahu bagaimana ayat Al-Quran ketika pertama kali turun ke dunia, kurang lebih seperti ini, masih tanpa titik dan tanpa harokat. Kurang lebihnya. يا طيبة يا طيبة يا ذا والعيان اشتقنا ليك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا ذا والعيان اشتقنا ليك والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي بن أبي طالب منكم نور مصدر المواهب هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا ذا والعيان اشتقنا ليك والهوى نادانا والهوى
والأنوار